يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini. Tentunya niatan semua kita adalah semata-mata sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, dengan kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya dengan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus perintah-perintah yang tentunya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang kita kerjakan dalam kesempatan ba'da subuh ini, yakni duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah satu di antara perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Dan kita mengetahui bahwasannya amal yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada para hambanya, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang sahih, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan, suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada amal ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan salat subuh berjamaah yang baru kita kerjakan, yang Allah wajibkan, dan juga duduk di majelis ilmu dalam rangka ilmu agama Allah yang juga merupakan perintah yang Allah wajibkan, betul-betul menjadi amal-amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya buat kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah dalam kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih di tafsir surat An-Naba, di mana kita masuk pada ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-21 ini, inna jahannama kanat mirsada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna jahannam. Inna adalah harfu taukid yang maknanya untuk menegaskan. Allah mengumumkan dengan menegaskan sesungguhnya neraka jahannam. Allah mengatakan sungguhnya neraka jahannam ini, kata Allah Azza wa Jal, kanat mirsada, adalah tempat yang mengintai. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan neraka jahanam itu sebagai tempat yang selalu mengawasi dan mengintai, menanti penghuninya, orang-orang kafir tentunya, untuk dimasukkan ke dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada tafsir surat An-Naba 21 ini, inna jahannama kanat yawma idzin tarsudu ahlal kufri alladhina u'iddat lahu. Sesungguhnya neraka jahanam itu pada saat itu, pada hari kiamat nanti, tarsudu ahlal kufri, mereka mengintai
Mereka mengintai orang-orang kafir yang untuk dimasukkan, untuk diazab segera ke dalamnya. Alladzina uiddat lahum, yang mereka ini memang telah disiapkan neraka ini buat mereka. Alladzina uiddat lahum, yang neraka jahanam ini memang Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah buat untuk tempat tinggalnya orang-orang kafir ini. Jadi neraka jahanam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang para penjaganya mengawasi, maksudnya bukan neraka jahanam ini, tentunya penjaga-penjaga nerakanya. Itu para malaikat. Yang dimana para malaikat yang menjaga neraka ini selalu menunggu, mengawasi dan mengintai orang-orang kafir, penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala untuk segera diceburkan ke dalamnya, untuk segera disiksa. Yang karena neraka jahanam itu memang dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan buat mereka ini. Insyaallah dinanti di neraka jahanam, dan penjaganya menanti penghuni-penghuninya untuk segera diceburkan ke dalamnya. Diintai selalu. Ini pada ayat yang ke-20, ayat ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Ayat ke-21, maaf ayat ke-21. Inna jahannama kanat mirsada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentunya pada kata uiddat, setelah disediakan. Ini menunjukkan bahwa neraka jahanam, ketika Allah menyebutkan tentang neraka ini, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu, untuk lampau. Ini menunjukkan bahwasanya neraka jahanam ini, kanat ini juga menunjukkan bentuk yang telah lampau, maka menunjukkan bahwasanya neraka itu telah ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ada dan diciptakan, disediakan neraka ini buat orang-orang kafir yang diintai dan dinanti selalu oleh neraka jahanam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang dinanti, yang diintai oleh neraka jahanam ini, lit-taghina ma'aba. Orang-orang kafir yang Allah mengatakan lit-taghina, itu lit-taghin, orang-orang yang melampaui batas. At-taghin dari asal kata tagha, yang maknanya yang berbuat ketika dunia melampaui batas. Taghin. Berarti orang-orang kafir ini sejatinya sifat mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas dalam perbuatannya, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, justru mengerjakan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan kezaliman yang banyak dan besar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang kafir, lit-taghin. Lit-taghina ma'aba, dan Allah jadikan neraka jahanam lit-taghin buat mereka ini, buat mereka orang-orang yang melampaui batas ini, ma'aba, sebagai tempat tinggal dan kembalinya mereka. Makna ma'aba, ma'aba maknanya adalah tempat kembali yang mereka akan tinggal di tempat itu. Di tempat kembali di neraka di hari kiamat itu hanya dua, Bapak sekalian. Apakah ke dalam surganya Allah? Apakah dia akan kembali ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan? Apa kembali kepada tempat yang kedua ini, yaitu neraka jahanam yang siap menyiksa, membakar, menghanguskan orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian Allah pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya menyebutkan bagaimana orang-orang kafir ini tinggal di dalam neraka jahanam. Apakah mereka ini tinggal hanya sementara waktu, hanya berapa saat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masa tinggal mereka di dalam neraka tersebut
Allah mengatakan labisina fiha ahqaba. Ya, di mana mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka jahanam ini labisin. Labisin maknanya makisin, tinggal. Ya. Mereka ini akan tinggal, kata Allah Subhanahu wa taala, menempati neraka jahanam, ya, ahqaba. Fiha maknanya di dalamnya. Fiha, ha ini dhamir ini kembali kepada neraka jahanam. Ya, makisina atau labisina, mereka tinggal semuanya para penghuni neraka ini. Fiha, di dalam neraka jahanam, ya maksud gitu ya. Kalau kita terjemahkan perkatanya, labisina, ya mereka tinggal, kata Allah Subhanahu wa taala, menempati fiha, di dalamnya, di dalam neraka jahanam tersebut, kata Allah, ahqaba. Berapa lama? Ahqaba. Ahqaba maknanya duhuron muta'akibah la tanqati. Duhuron berarti bertahun-tahun. Ya, mungkin kita pernah dengar kata-kata duhur, jamak dari kata dahr. Siyamud dahr apa Pak? Siyamud dahr apa itu? Puasa sepanjang tahun. Ya. Dahrun tahun, duhur bertahun-tahun. Ya. Jadi mereka tinggal, ya, di dalam neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, ahqaba. Ahqaba maknanya bertahun-tahun, ya, yang datang silih berganti terus menerus, la tanqati, tidak pernah ada putusnya, tidak pernah ada masa akhirnya. Berarti bagaimana itu? Selama-lamanya, abada. Ya. Berarti orang-orang kafir ini, dia akan tinggal menempati neraka jahanam, kata Allah Azza wa Jalla, ahqaba, duhuran muta'akibah, bertahun-tahun yang terus menerus, ya, saat silih berganti tahun itu, la tanqati, yang tidak ada berhentinya, nggak ada putusnya, nggak ada masa berakhirnya tinggalnya mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyebutkan, setelah mereka diceburkan ke dalam neraka jahanam, apakah diberi makan Bapak Ibu sekalian? Ya, jamaah sekalian, apa yang mereka rasakan di dalam neraka jahanam itu? Apa yang diperlakukan Allah kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-24, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Di mana penghuni neraka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dimasukkan, diceburkan, disiksa ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla, maka keadaan mereka, kata Allah, la yadzuqun, mereka tidak merasakan fiha, di dalam nerakanya, di dalam neraka tersebut, di dalamnya, maksudnya gitu ya, mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam itu, ya, bardan. Apa itu bardan? Ma yubrid harras sa'ir anhum. Mereka tidak merasakan, tidak mendapatkan makan, maksudnya. Kata yadzuqun, kata para ulama, kata para mufassir, makna la yadzuqun, tidak merasakannya, mereka tidak pernah mendapatkan makanan, ya, tidak merasakan makanan di dalam neraka jahanam yang bisa membuat dingin, ya, suasana yang saat itu begitu panasnya. Tidak bisa membuat dingin panasnya neraka yang mereka rasakan saat itu. Ya, mungkin apa makan makanan, kalau di dunia kita merasa panas makan yang buat adem, ya Pak ya, atau minum minuman yang adem, air yang dingin gitu Pak ya. Apa ya yang enak ya, makan di siang-siang hari ini biar adem nih, makannya apa gitu ya. Apalah makan yang buat perutnya adem, atau makan buah-buahan, ya. Maka penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka jahanam, kata Allah, la yazuquna fiha bardan. Mereka tidak akan memakan, kata Allah, tidaklah memakan makanan yang bisa membuat dinginnya, panasnya neraka jahanam. Ya. Begitupun minumannya, wala syaraba. Mereka pun tidak mendapatkan minuman yang membuat mereka menjadi dingin di neraka jahanam. Ya. Syaraba maknanya tidak ada minuman. Tidak ada minuman yang bisa, bukan hanya membuat mereka dingin,
Ya, bahkan minuman yang yurwihim, yang membuat hilang dahaga mereka. Jadi semakin diminum minuman neraka jahanam itu, minuman yang disediakan di dalam neraka jahanam buat orang-orang kafir, bukan hanya panas, bukan hanya tidak bisa menghilangkan rasa panas yang mereka rasakan yang begitu panasnya dalam neraka tersebut, bahkan minuman yang mereka minum pun tidak bisa menghilangkan dahaga mereka. Kan kalau panas itu biasanya hausnya, Masya Allah Pak ya, kita kapan merasa sangat haus? Kalau kita terik matahari, panas, haus nih ya. Kalau berarti apa solusinya? Minum yang dingin ya, kemudian hilang tuh rasa haus. Tapi orang-orang yang dalam neraka jahanam, mereka semakin minum semakin tidak hilang dahaganya, ya, tidak semakin membuat rasa haus mereka menjadi hilang, bahkan tidak bisa menghilangkan rasa panas, hawa panas neraka jahanam ini. Na'udzubillah bangsa. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan penghuni neraka juga dikasih makan sama Allah, ya. Mereka diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla, tapi minumannya tadi seperti tadi, ya. Bahkan pada ayat berikutnya Allah lebih menyebutkan bentuk makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka jahanam ini. Apa kata Allah? Mereka tidak memakan dan meminum makanan dan minuman yang membuat mereka, yang membuat dingin, yang menghilangkan panasnya neraka jahanam, kecuali apa kata Allah? Illa hamima wa ghassaqa. Kecuali kata Allah minumannya hamiman, minumannya itu air yang sangat panas, air yang mendidih, ya, air yang mendidih, ya, Masya Allah. Kita nggak bisa bayangkan ini mendidihnya dididihkan oleh neraka jahanam ini masalahnya, bukan dididihkan oleh apinya dunia. Kita di dunia saja Bapak sekalian, ya, minum air baru mendidih, kita nggak mungkin minum Pak ya, kecuali kita nggak tahu tuh ya, ini air baru mendidih lalu kita haus lupa, ya, itu bisa apa Pak? Ya, bisa membuat penyakit itu Pak ya, bisa membuat luka ya, kita bisa terluka, bisa bahaya itu buat kita yang meminumnya. Maka bagaimana ini kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka jahanam itu diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala itu hamim. Apa itu hamim? Ma'an haron, air yang panas, air yang mendidih kata sebagian para ulama, ya. Kemudian apalagi wa ghassaqa, minuman dan makanannya kata Allah yang kedua wa ghassaqa. Apa ghassaqa? Sadidu ahlin nar, nanah-nanahnya penghuni neraka. Masya Allah, ya. Apa yang minuman apa yang diberikan Allah kepada para penghuni neraka ini? Yaitu nanah-nanahnya penduduk neraka yang lainnya. Jadi mereka, ya, orang-orang neraka ini saking pedih dan perihnya siksa neraka itu sampai mereka mengeluarkan nanah, ya, berdarah, mengeluarkan nanah, yang nanah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai minuman mereka, sebagai makanan dan minuman mereka. Nanah yang juga mendidih tentunya, ya. Udah nanah berbau busuk, ya. Kata para ulama, ya, nanah di dunia aja kita baunya nggak enak Pak ya. Nanah itu kan baunya nggak enak, bau busuk. Itu bagaimana lebih-lebih lagi nanahnya penduduk neraka jahanam, ya. Nanah yang muncul, ya, yang ada disebabkan siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka bernanah-nanah, lalu kemudian nanah ini diminumkan oleh mereka sendiri, ya. Na'udzubillah wal iyadu billah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, semua yang diberikan Allah kepada penghuni neraka itu menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-26, kenapa Allah memperlakukan penduduk neraka dengan perlakuan yang seperti itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'u wifaqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua yang Allah berikan kepada para penghuni neraka, semua balasan itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang adil. Wifaqa maknanya jaza, maknanya balasan.
balasan atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Wifaqa, balasan yang setimpal. Wifaq, yang sesuai dengan perbuatan yang mereka kerjakan. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah. Tapi yang dibalas oleh Allah, ya, itu yang setimpal. Wifaq maknanya yang seadil-adilnya, yang setimpal dengan perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Itulah. Jadi bukan Allah menzalimi, tidak. Justru itu sesuai. Itu balasan yang sesuai dengan amal mereka. Bukankah Nabi ya pernah disebutkan bahwasannya balasan itu adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan yang diberikan itu sesuai dengan perbuatan. Ya. Bahkan yang ada balasan atas kejahatan, atas perbuatan dosa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu hanya dibalas satu dan setimpal dengan perbuatan. Ya. Adapun amal-amal soleh, adapun kebaikan, adapun ibadah yang dikerjakan para hamba itu justru itulah yang diberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Jadi kalau masalah amal soleh Bapak sekalian, itu balasan yang Allah berikan tidak setimpal. Ya, Allah melipat gandakan balasan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, berkenaan dengan kebaikan atau amal soleh yang dikerjakan oleh para hamba Allah Azza wa Jalla, bagaimana balasannya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, kullu amali bani Adam, semua amal soleh ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Bagaimana kebaikan itu dibalas oleh Allah? Yudha'af, ya, balasannya dilipat gandakan, kata Nabi. Berapa balasan lipat ganda atas balasan kebaikan yang dikerjakan oleh para hamba itu? Rasulullah menyebutkan secara detail. Rasulullah mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikannya dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat balasan. Sampai berapa itu? Bahkan Nabi mengatakan ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat balasan atas satu kebaikan. Adapun keburukan, adapun dosa, kejahatan yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengganjar kecuali semisal dengan perbuatannya. Ya, semisal dengan perbuatannya. Ya, ini yang bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya kejahatan dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba itu hanya dibalas fala yujza illa mithlaha. Tidaklah dibalas, kata Allah Subhanahu wa taala, kejahatan atau dosa itu, satu dosa yang dikerjakan, illa mithlaha, kecuali yang semisal dengannya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, sama dengan perbuatannya. Dan ini sesuai dengan apa yang kita sebutkan pada ayat yang ke-26 dari surat An-Naba, bahwasannya balasan yang diterima oleh penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala itu, Allah mengatakan jazaa'u wifaqa, balasan yang seadil-adilnya, balasan yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka, dosa-dosa yang mereka kerjakan di dunia. Itu bahwasanya kita tahu bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa mereka diberikan hal ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, innahum, sesungguhnya mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir, masih berkenaan dengan orang kafir. Sungguhnya mereka ini orang-orang kafir, penduduk neraka jahanam ini, kata Allah Azza wa Jalla, kanu, dahulunya. Kanu ini ya fiil dalam bentuk lampau, ingin menjelaskan tentang keadaan di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum, sesungguhnya penghuni neraka ini, kanu, dahulunya mereka ketika di dunia, maksudnya la yarjuna hisaba. La yarjun,
pada asalnya maknanya tidak mengharapkan. Ya. Tidak mengharapkan adanya hari perhitungan. Yaumul hisab. Ya la yarjuna hisaba. Mereka tidak mengharapkan, ya di sini mengharapkan kata para mufassir, mereka tidak takut. Mereka nggak mau tahu, seakan-akan mereka tidak takut, kata Allah Subhanahu wa taala, yaumul hisab, adanya hari hisab. Yaumul hisab apa? Hisab maknanya hari di mana amal-amal perbuatan itu akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka seakan-akan tidak takut. Ya. Kalau tentunya orang yang takut akan ada satu hari di mana perbuatan-perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah, akan dihisab semua amal kita oleh Allah Azza wa Jalla. Pastinya kita akan takut jamaah. Ya. Orang yang beriman dengan hari akhir, ya. Orang yang beriman dengan hari akhir atau juga disebut dengan yaumul hisab, ya, hari di mana amal-amal itu akan dihisab, diperhitungkan, ya, kemudian akan ditimbang, diganjar oleh Allah Azza wa Jalla, yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan, maka pastinya orang itu akan berbuat dengan hati-hati di dunia. Ya. Dia akan betul-betul mempertimbangkan perbuatan. Ini kalau saya berbuat ini konsekuensinya. Kalau saya berbuat baik, konsekuensinya juga ini. Kalau saya melakukan perbuatan dosa, melakukan kejahatan, kekufuran, kezaliman, ini konsekuensinya. Itu tanda orang yang beriman dengan hari kiamat. Ya. Maka orang-orang kafir ini, ya, atau juga orang-orang yang lainnya ini, ya, yang tidak beriman dengan hari hisab, maka mereka akan berbuat sesukanya. Mereka akan berbuat yang melampaui batas. Maka disebut orang-orang kafir ini taghin, orang-orang yang melampaui batas. Ya, apa yang membuat dan mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas ini? Karena mereka tidak beriman dengan hari, ya, pembalasan ini. Ya. Allah mengatakan karena sesungguhnya mereka dahulunya, kata Allah Azza wa Jalla, mereka ini orang-orang yang tidak takut, kata Allah Subhanahu wa taala, akan adanya hari hisab. Sehingga apa? Membuat mereka falam ya'malu lahu, sehingga mereka tidak beramal menyiapkan hari ini, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau orang beriman dengan hari hisab apa? Kita kalau beriman dengan hari kiamat, dengan hari hisab, hari di mana amal itu akan diminta pertanggungjawabannya Allah, akan dihisab, akan diperhitungkan, ya, akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti apa yang kita lakukan, Bapak? Kita akan menyiapkan, ya, amal terbaik kita pastinya. Kita pastinya akan menyiapkan, kita akan beramal untuk menghadapi hari tersebut. Ya. Kita pastinya akan apa? Berupaya memperbanyak amal-amal soleh yang dengannya nantinya kita akan selamat dari perhitungan Allah Azza wa Jalla itu pastinya. Ya. Ini pentingnya kita menghadirkan keimanan, ya, beriman dengan adanya hari kiamat ini. Hari di mana amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Biar kita tahu, ya Allah, ini amal anak akan diperhitungkan oleh Allah. Ini amal anak akan diperiksa sama Allah. Ini amal anak akan ditanya sama Allah. Ini amal yang anak kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, sehingga apa? Kita akan betul-betul menyiapkannya. Kita akan betul-betul beramal. Kita betul-betul akan berupaya meninggalkan amal-amal yang buruk, amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah, amal-amal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah tanda orang yang beriman dengan hari hisab. Maka berbeda dengan orang-orang kafir, ya, yang mereka tidak takut, mereka melupakan hari ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya, wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzabah. Bahkan dahulunya mereka, kata Allah, bukan hanya mereka tidak takut dengan hari hisab, ya, bahkan dulunya, kata Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan mereka diceburkan ke neraka Jahannam, lalu mereka diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas perbuatan mereka. Maka di antara perbuatan mereka ini, kata Allah, wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzabah. Wa kadzdzabu maknanya dan mereka mendustakan.
Mereka dulunya telah mendustakan. Apa yang didustakan? Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ya. Kidzaba, dengan sebenar-benarnya pendustaan. Ya. Mereka betul-betul mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benarnya. Ya. Para mufassir mengatakan, apa yang dimaksud dengan kedustaan terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Ya, maksudnya kata para mufassir, wa kadzabu bima ja'atuhum bihi rusul takdziba, yaitu mereka mendustakan ya ajaran syariat agama yang dibawa oleh Rasul kepada mereka. Ini yang didustakan. Ayat-ayat Allah, kata para ulama, para mufassir, mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya mendustakan agama, ajaran syariat yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Mereka nggak mengimaninya, mereka dustakan, ya. Mereka tolak, ya, bahkan mereka perangi rasul, ya, mereka perangi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang mereka lakukan ketika di dunia. Inilah perbuatan yang melampaui batas, ya. Mendustakan rasul dan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu, ya. Mereka tahu ini Rasul ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak membawa ajaran kecuali kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka dustakan. Makna mendustakan tentunya, ya, dusta itu kalau mendustakan, Pak, tahu benar tapi dia pura-pura gak tahu, kan gitu, Pak, ya. Mendustakan kan gitu ya, Pak, ya. Mendustakan itu maknanya tahu tapi dia ingkari. Itu makna. Mereka tahu, ya, mereka tahu kebenaran ajaran atau agama yang dibawa oleh para rasul itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumber dari Allah yang pastinya benar, tapi mereka dustakan. Mereka tidak mau mengikutinya. Mereka justru membangkangnya. Mereka justru menolak dan memeranginya. Ini perbuatannya orang kafir, ya. Dan banyak hari ini begitu pun hari ini. Ya, ada orang-orang yang jelas-jelas tahu dan kebenaran agama Allah, tapi dia tentang, dia ingkari, dia perangi, dia musuhi. Ya, maka begitulah orang-orang kafir ketika di dunia yang diingatkan oleh Allah, kenapa mereka diceburkan ke jannah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah, wa kulla syai', dan segala sesuatu, kata Allah, semuanya, kata Allah, segala sesuatunya, kata Allah, ahsaynahu, ya, ahsaynahu maknanya kami betul-betul mengetahui dan telah mencatatnya, kata Allah. Jadi, ya, di mana itu Allah mencatatnya? Kitabah maknanya ahsaynahu kitabah, ya, kami telah mencatatnya. Kitabah tulisan, catatan, ya. Kami telah menghitungnya, ya. Ahsayna pada asalnya mana ahsa yuhsi, itu maknanya menghitung atau mencatat di sebuah catatan. Kitabah maksudnya fil lauhil mahfuz, ya. Kami telah semua, segala sesuatu itu telah kami catat, kata Allah. Kami mengetahui dan mencatatnya, kitabah, dalam sebuah catatan, ya, dalam sebuah kitab. Maksudnya apa kitab di sini? Lauhul mahfuz, ya. Kami telah mencatat, mengetahui segala sesuatu, termasuk semua perbuatan yang dikerjakan oleh para hambanya. Itu ada catatannya yang tercatat rapih di lauhil mahfuz, ya. Jadi nggak bisa kita tadi mengelak, oh saya nggak mengerjakan ini catatannya, ya. Ya, ini apa namanya kalau sekarang ini apa, jejak digital ini, ya. Jadi nggak bisa kita mengingkari hari ini, ya. Kalau manusia aja bisa membuat jejak digital manusia, ya, Pak, ya. Yang orang itu nggak bisa mengelak dengan perbuatan ini, Bapak, ini rekamannya, Pak. Nggak bisa ngelak ini, ya. Kalau palsu ada yang ahli pakar apa, Pak, yang bisa mengetahui keaslian, ya, jejak digital itu, ya. Ada pakarnya sendiri, ya. Bagaimana dengan Allah? Itu manusia, baru manusia di dunia.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merekam, mencatat jejak digitalnya manusia di dunia. Lebih canggih lagi, Pak. Ya, kita betul-betul nggak bisa mengingkari. Ya. Yang pastinya original itu ya. nggak ada KW-nya, nggak ada duplikatnya, nggak ada pemalsuan. Ya. Itu Bapak sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulla syai, dan segala sesuatu kata Allah Azza wa Jalla, ahsaynahu kitaba, betul-betul kami mengetahuinya dan mencatatnya fil lauhil mahfuz, ya, di dalam lauhil mahfuz, kitab catatan semua yang dilakukan oleh makhluk, oleh para hamba, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzuqu, dalam ayat berikutnya, ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah memberikan penjelasan kenapa Allah menyiksa, mengazab penduduk neraka jahanam. Ya, ini loh sebabnya. Ini karena ini loh. Ya. Allah jelaskan biar paham dulu. Biar jangan sampai mereka merasa dizolim. Ini loh, ini karena perbuatan kamu itu. Gitu maksudnya. Maka baru setelah itu apa? Setelah itu baru Allah mengatakan fadzuqu, rasakno, kata Allah gitu ya, maksudnya rasain sekarang ya. Kata Allah fadzuqu, maka sekarang rasakan, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang dirasakan? Siksa Allah tentunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu mengatakan kepada orang-orang di dalam neraka jahanam itu, kepada penduduk neraka itu, orang-orang kafir, fadzuqu, maka rasakan itu azab, kata Allah Azza wa Jalla. Engkau rasakan siksa yang engkau terima dalam neraka itu, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, tentunya sebagai apa itu? Jazaa'a a'malikum, sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan kamu tadi itu, kata Allah. Ini rasakan sekarang. Engkau rasakan siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sebagai apa? Balasan atas amal-amal perbuatan kamu di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Falan nazidakum. Lalu Allah mengatakan, falan nazidakum, kami sekali-kali tidak akan menambahkan apapun kepada kalian. Ya. Kami tidak akan menambahkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, illa azaban, kecuali siksa di atas segala kesiksaan. Artinya betul-betul siksa yang menyiksa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah mengatakan rasakan sekarang azabku ini, kata Allah. Lalu Allah kemudian mengumumkan falan nazidakum, kami sekali-kali tidak akan menambahkan kecuali siksaan di atas siksaan. Semakin ditingkatkan, ya, kepedihannya, kengeriannya, ya. Itu yang diberikan Allah kepada penduduk neraka jahanam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjelaskan tentang bagaimana keadaan penduduk neraka, ya, di dalam neraka jahanam ini, setelah itu Allah kemudian menyebutkan tentang penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita tentunya ini hikmahnya biar kita mentadabburi ayat-ayat Allah ini. Kita kemudian yang mau milih yang mana, Bapak? Tempat yang mana ini ya? Tempat yang tadi pertama apa tempat yang kedua ini? Ya. Yang kedua, Allah menjelaskan tentang penduduk surganya Allah. Kalau tadi penduduk neraka, ya, yang tadi dengan makanan minumannya, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-31 surat An-Naba ini, Allah mengatakan inna lil muttaqina mafaza. Lagi-lagi Allah mengawali firman-Nya dengan kata penegasan, inna, sesungguhnya. Padahal betul-betul. Ya, bukan sesuatu yang main-main. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna lil muttaqin, sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Ya. Siapa orang-orang bertakwa ini? Kata para mufassir, yang dimaksud orang-orang yang bertakwa, lilladzina yakhafuna rabbahum, orang-orang yang takut ketika di dunia kepada Tuhan mereka. Orang-orang yang dulunya ketika di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'maluna shalihan, kemudian mereka
beramal soleh. Ya. Orang kalau takut dengan siksa Allah, kalau takut sama Allah, itu akan mendorongnya untuk beramal soleh. Ini pentingnya menghadirkan apa? Rasa takut kita kepada Allah. Apa yang membuat mereka bermaksiat? Gak takut sama Allah. Itu kan Pak ya? Apa sih yang membuat orang bermaksiat Bapak sekalian? Apa yang membuat orang kok kayaknya enteng, ya gampang, kayaknya biasa mengerjakan perbuatan maksiat? Karena tidak hadirnya rasa takutnya dalam hatinya kepada Allah. Tidak takutnya akan siksa Allah Azza wa Jalla. Coba kita bayangkan, renungin. Ya, ketika takut ya itu hadir dalam hati kita kepada Allah. Kita takut dengan azabnya Allah. Kita takut bukan hanya azab Allah di hari kiamat tentunya. Bukankah azab Allah itu bisa didatangkan di dunia? Ya, bukankah Allah mampu mendatangkan azab itu sebelum di akhirat ketika kita hidup di dunia, di kehidupan kita di dunia? Allah turunkan musibah, Allah siksa kita dengan penyakit. Ya, Allah bisa, ya, mudah bagi Allah. Ya, maka orang yang bertakwa adalah orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuatnya beramal saleh. Ya, sehingga membuatnya, mendorongnya, memotivasinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, dan meninggalkan perbuatan maksiat, karena sebagaimana definisi yang banyak dijelaskan oleh para ulama, makna takwa itu apa? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yaitu dengan berupaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang. Itu takwa. Simpelnya takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah, ya takut kepada Allah dengan kemudian mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu takut. Itu takwa. Ya. Maka orang yang bertakwa ini Allah memastikan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ini mafaza, itu keuntungan, kemenangan, ya, dan kesuksesan. Ya. Apa itu sukses Bapak sekalian? Apa yang maksudnya kesuksesan, kemenangan yang itu akan diraih, diperoleh oleh orang bertakwa? Sebagaimana Allah banyak menjelaskan pada ayat-ayat Quran. Apa sih makna kemenangan, kesuksesan itu Pak? Ya. Makna sukses bagi para hamba Allah di hari kiamat itu disebutkan oleh Allah. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan makna sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Mafaza, faza. Dari asal kata faza, mafaza. Ya. Apa itu mafaza atau faza ini? Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dihindarkan, diselamatkan, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan faqad faz, maka inilah orang yang mendapatkan kemenangan, kata Allah SWT. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang ini adalah orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ini? Allah mengatakan inna lil muttaqina mafaza, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan. Berarti apa kemenangan itu apa? Berupa dimasukkannya mereka ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Berupa Allah selamatkan dan hindarkan dari neraka Allah. Ini mafaz. Ini makna mafaz. Ya. Apa itu kemenangan? Kita kan perlu tafsir ya. Apa sih kemenangan yang Allah berikan, yang akan didapatkan oleh orang bertakwa? Apa maknanya? Maka disebutkan dalam tafsir yang lain. Makna kemenangan itu berupa Allah masukkan mereka ke dalam surga dan Allah selamatkan dari api dan siksa neraka. Lalu bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka bukan hanya masuk ke dalam surga tentunya. Ya. Tentunya surga itu ya bukan hanya sebagai tempat kembalinya para orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tapi juga Allah berikan kenikmatan di dalamnya, pastinya itu ya. Ya Bapak banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan, yang menyebutkan bagaimana kenikmatan surga. Bukan hanya sekedar masuk surga. Ya, kalau surga nggak ada apa-apa ya nggak, ya bukan sesuatu yang istimewa tentu. Ya kemenangan itu tentunya
masuknya mereka dalam surga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Maka di antaranya Allah mengatakan pada ayat berikutnya, apa yang diberikan dalam surga itu? Hadaiqa wa a'naba. Yang di dalamnya surga itu buat orang bertakwa, hadaiq. Hadaiq jamak dari hadiqah. Kamu pernah dengar ya hadiqah? Hadiqatul hayawanat, kebun binatang, kebun, taman. Ya. Hadiqah maknanya kebun-kebun. Ya, kebun-kebun apa itu? Kebun-kebun yang diisi, yang di dalamnya pohon-pohon, buah-buahan yang begitu nikmatnya yang Allah sediakan buat para penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah. Wah, pohon-pohon yang rindang, yang lebat, yang ditumbuhi, yang tumbuh dengan buah-buahan yang begitu nikmatnya, yang ketika menginginkan surga dengan buah-buah surga itu tinggal hadir, datang, mendekat, ranting dahan-dahan. Ya, jadi para penghuni surga ketika menginginkan buah-buah surga itu nggak perlu harus manjat, Bapak. Ya, nggak perlu manjat, nggak perlu panggil tukang. Ya, itulah apa dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat yang lainnya, kutufuha daniyah. Ya, dahan-dahannya, ya, dahan-dahan surga itu yang berisikan buah-buah itu datang langsung mendekat kepadanya. Enak gak Pak? Kayak pengen apel datang mendekat. Buat kita yang mendekat. Ya, bukannya kita mencari pohon itu, menaiki, memanjat, mengambil, memetik, tidak. Ya, tapi dia dihadirkan, didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana tuh Pak? Kebayang gak? Gak ada di dunia kayak gitu Pak ya. Bapak misalnya nanam pohon-pohon banyak, buah-buahan, tapi gak mungkin kalau kita mau di rumah didatang, enggak kan. Kita harus datang ke kebun dulu, kita harus metik dulu, kan gitu Pak ya. Kita harus manjat dulu. Ada usaha. Ya. Ada capek-capek itu ya. Di surga nggak ada capek-capek. Ya, di surga nggak ada rasa capek, nggak ada letih, nggak ada kecapean, nggak ada. Semuanya serba dilayani. Ya, semuanya serba tinggal menikmati jamaah. Itu surga. Ya. Jadi hadaiq ini adalah apa? Tadi kebun-kebun kata Allah Subhanahu wa taala, yang begitu agungnya, yang begitu dipenuhi dengan pohon-pohonan yang adem, yang rindang, yang sejuk, yang kemudian berisikan buah-buahan surga. Juga termasuk di dalamnya wa'anaba, termasuk di dalamnya kebun-kebun anggur. Ya, kenapa anggur Bapak sekali? Ya, sebagian para pastor mengatakan anggur ini nanti di antara buah teristimewa di surga, buah yang banyak disukai oleh para penghuni surga, sehingga Allah menyebutkan secara khusus. Padahal cukup dengan Allah mengatakan hadaiq, kebun-kebun buah, ya, kebun-kebun yang diantaranya berisikan buah, kebun-kebun yang berisikan pohon-pohon yang berbuah, buah surga. Tapi Allah kemudian mengikutkan setelahnya secara khusus menyebutkan a'nab, dengan anggur-anggur, kebun-kebun anggur. Ya, bukan di dunia aja kita suka ya dengan apa buah anggur Pak ya, anggur dunia itu nggak seberapa tuh nikmatnya. Bukankah kenikmatan surga kenikmatan yang tidak ada taranya, yang tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan kenikmatan dunia, yang tidak pernah ada dan ditemukan kenikmatan surga di dunia Bapak sekali. Ini jangan kita bayangkan anggurnya kayak anggur dunia, tidak Pak. Ya, anggur hijau, anggur ungu, anggur merah, ya enggak itu Pak. Ya namanya anggur ya, tapi nikmatnya bukan seperti anggur dunia pasti. Ya, yang pastinya semua yang ada di surga itu sebagaimana Allah menyebutkan. Allah mengatakan a'dattu li ibadiyas shalihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku menyediakan kenikmatan surga buat hamba-hambaku yang soleh, yang bertakwa kepada aku, kata Allah, ma la aynun ra'at, yang mata itu enggak pernah melihat kenikmatan itu di dunia. Ya, sungguhnya aku, kata Allah, menyediakan kenikmatan surga buat hamba-hambaku yang soleh, kenikmatan yang mata tidak pernah melihatnya di dunia. Wala udhunun sami'at, yang telinga nggak pernah mendengar kenikmatan itu. Wala khatar ala qalbi bashar, yang nggak pernah bisa dibayangkan, terlintas, terimajinasikan di benaknya manusia. Nggak bisa divisualkan,
nggak bisa diimajinasikan, dihayalin nggak bisa. Kan kalau kita kan bisa berhayal Pak ya, kayak begini kalian nikmatnya. Ya, kan kadang kita bisa menikmati suatu kenikmatan dengan cara berkhayal Pak ya. Ini enak kayak punya rumah kayak begini. Kan itu kenikmatan tuh Pak ya. Kan bukankah itu bukan itu bentuk kenikmatan yang Allah berikan di dunia, berkhayal. Misalnya, oh enak ya punya rumah kayak Bapak Fulan ya. Ada kolam renangnya, ada kebunnya di belakang. Kita udah merasa nikmat tuh. Baru menghayal, ya. Nah, itu nikmat surga nggak bisa dikhayalkan masalahnya itu. Nggak bisa kita imajinasikan kayak apa, nggak bisa. Kalau bisa terhayalkan, bisa terlintas dalam benak kita, berarti itu bukan itu. Ya. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kawa'iba atsraba. Apa yang akan diberikan, yang diraih ya oleh para penghuni surga ini, kata Allah wa kawa'iba. Kawa'iba kata para ulama yaitu zaujat haditsatus sid. Allah akan memberikan kepada mereka istri-istri bidadari. Istri-istri yang haditsatus sid, yang muda belia usianya, bukan yang tua-tua apa enggak ya. Jadi di antara kenikmatan surga yang diberikan kepada para penghuni surga itu berupa istri-istri bidadari yang umurnya berusia yang sangat muda belia ya. Kemudian atroba, mohon maafin bahwasanya atroba maknanya yang payudaranya, buah dadanya itu ya, buah dadanya remaja tadi, para remaja, gadis-gadis remaja yang masih, mohon maaf ya Pak ya, yang masih ya bagus gitu ya. Itu yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana atroba, payudaranya masih, mohon maaf bahasanya apa ya Pak ya? Apa ya, yang masih montok gitu ya mungkin ya. Ya, ya. Kalau buah mengkel gitu ya. Itu betul ya, ini betul ya, ini tafsirnya seperti itu Bapak sekalian. Ya. Itu begitu tafsirnya disebutkan. Yang mana atroba kata para ulama begitu. Ya. Dan itu ya, kemudian mustawayatu fi sinnin wahida. Semua bidadari, semua istri yang disediakan oleh Allah kepada para penghuni surga, semua usianya sama. Sebagian para ulama mengatakan di usia yang wanita itu sangat di matang-matangnya usia. Maksudnya sedang bagus-bagusnya di usia itu, yaitu sekitar umur 30 sampai 33. Ya, 33 tahun. Ya. Itu saat sempurna penciptaan Allah Azza wa Jalla pada perempuan ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan kepada para penghuni surga itu berupa wa ka'san dihaqa. Allah juga menyediakan kepada penghuni surga ya ka'san cangkir-cangkir, gelas-gelas dihaqa yang dipenuhi dengan khomer, minuman khomer. Khomernya bukan khomer dunia Pak ya, mabok ya kan, yang pahit katanya orang ya. Wallahualam katanya pahit Pak ya, saya juga nggak tahu Pak ya. Ya, bukan khomer dunia yang nggak enak katanya, yang pahit, yang memabukkan, yang merusak. Ya kan merusak Pak itu ya. Bikin khomer itu bukan nikmat, itu merusak tubuh, merusak saraf ya kan, merusak kesehatan. Ya tentunya khomer ini khomer yang lezat. Khomer surga itu khomer yang lezat, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dalam gelas-gelas yang siap diminum oleh para penghuni surga. Ya nggak perlu menuang sendiri, nggak perlu Pak. Ya, kita kalau mau minum, ya minuman surga itu nggak perlu dituang dulu, dituangin. Pak ya, Bapak nggak perlu capek-capek nuangin Pak, dituangin Pak. Masya Allah, apa nggak enak Pak ya, dilayanin Pak ya. Istri kita aja mungkin nggak setiap hari ya Pak. Ya, dia akan minum gitu ya. Setiap haus masa kita mau nyuruh istri terus kan. Mungkin kalau pagi, taruhlah pagi disediakan kopi Pak ya. Tapi nggak setiap saat itu ya. Tapi penghuni surga Allah Azza wa Jalla ya, maka gelas-gelas mereka yang disediakan Allah sudah berisikan minuman-minuman yang mereka inginkan. Minuman yang lezat, minum yang siap diminum, Masya Allah ya. Itu yang diberikan Allah. Kemudian juga dalam surga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk orang-orang di surga itu la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. La yasma'un maknanya mereka tidak pernah mendengar. La yasma'un, yasma' maknanya mendengar. La yasma'un
mereka para penghuni surga ini tidak mendengar fiha, di dalam surga itu, laghwan. Apa itu laghwan? Ucapan-ucapan yang sia-sia. Ya. Batilan minal qaul. Ucapan yang sia-sia, nggak ada di surga itu. Yang ada satu penghuni surga yang ucapannya sia-sia, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Ya. Wala kidzaba, dan juga tidak ada ucapan dusta dalam surga itu. Nggak ada. Sebagian lain mendustakan, ngebohongin, ngeprank, ya, ngebohongin temannya yang lain di surga, nggak ada. Nggak akan terjadi itu. Ya. Jadi nggak ada penghuni surga mendengar ucapan-ucapan kecuali ucapan yang baik. Kecuali yang mereka dengar ucapan yang baik, ucapan yang membahagiakan, ucapan yang menyenangkan, yang penuh dengan kenikmatan. Bukankah kenikmatan itu bukan hanya dilihat, didengar? Ucapan didengar. Tadi kata Allah, aku menyediakan kenikmatan surga yang telinga tidak pernah mendengar. Kalau itu berupa pendengaran, nikmat itu tidak dirasakan. Maka di antara kenikmatan surga itu berupa apa? Ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan. Tidak ada ucapan sia-sia, tidak ada ucapan maksiat, ucapan jorok, porno, nggak ada. Kalau di dunia kita sering kata-kata jorok, kotor keluar, ya kita dengar dari tetangga kah, dari teman, ya Pak ya. Di surga nggak ada Bapak sekalian. Ya. Nggak ada orang saling mencela, mencaci maki dengan ucapan yang kotor. Nggak ada saling mendustakan di antara mereka, nggak ada kebohongan. Ya. Lalu kenapa semua ini diberikan kepada para penghuni surga? Allah mengatakan jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Jaza apa tadi? Balasan. Ya. Semua itu adalah sebagai jaza, sebagai balasan buat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, min rabbika, balasan dari Tuhan mereka Allah Azza wa Jal. Itu balasan buat mereka, kata Allah. Ya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala ata'an hisaba, dan sebagai pemberian karunia yang banyak lagi mencukupkan. Ya. Jadi balasan Allah Bapak sekalian, itu balasan yang bukan sekedarnya di surga. Balasan Allah yang Allah berikan kepada para penghuni surga atas amal-amal yang mereka kerjakan di dunia. Kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah mereka yang ikhlas untuk Allah, yang sesuai sunnah misalnya. Itu bukan balasan yang sekedarnya, bukan balasan yang juga setimpal dengan perbuatannya, tidak. Tapi balasan yang kata Allah ata'an hisaba, ya, karunia yang banyak, pemberian balasan yang banyak lagi mencukupkan, bahkan lebih dari kata cukup. Bahkan bukankah kita pernah menyebutkan Bapak sekalian, penghuni surga itu Bapak sekalian, ketika telah mendapatkan segala kenikmatan surga yang telah membuat mereka puas, ya, yang memuaskan. Kata-kata puas itu disebutkan oleh Allah ketika menyuruh masuk penghuni surga dan mereka kemudian puas. Apa Pak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Allah mengatakan apa? Ya, wahai jiwa-jiwa yang baik, yang tenang, ya, kata Allah, irji'i ila rabbika, kembalilah engkau kepada Tuhan, masuk ke dalam surga. Kembalilah engkau kepada Allah dengan masuk ke dalam surga radiyatan mardiyah, dengan rasa puas dan memuaskan kamu. Ya, berarti di surga apa? Segala nikmat surga itu radiyah, yang penghuni surga itu merasa puas, merasa cukup, mardiyah, yang membuat mereka dipuaskan. Puas dan dipuaskan. Mereka sendiri mengakui kepuasannya dan mereka betul-betul dipuaskan. Ya, Masya Allah. Sebagaimana Allah juga menyebutkan pada surat Al-Qari'ah, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dan barang siapa yang amal solehnya, timbangan amal solehnya itu lebih besar, lebih berat, kata Allah Azza wa Jalla, yang kebaikannya lebih berat ketika ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, maka tempatnya fi 'ishatir radiyah, tempatnya di dalam kehidupan yang dia akan merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Ya. Balasan dari Allah mengatakan balasan dari Tuhanmu. Siapa Tuhanmu ini? Rabbis samawati. Allah menafsirkan Tuhan yang menciptakan, memelihara langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Ya. Ar-Rahmani, yang memiliki sifat Ar-Rahman. Jadi ini Allah menyebutkan sifat. Pada ayat yang ke-27 ini, tadi setelah Allah mengatakan itu balasan penghuni surga, itu balasan dari Allah. Itu semata-mata balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang mencukupkan. Siapa Allah di sini? Bagaimana sifatnya Allah umumkan dirinya? Rabbis samawati wal ardi. Dialah Allah yang menciptakan, memelihara langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahmani, yang lagi maha penyayang. Ya, penyayang kepada siapa? Penyayang kepada hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Ya. Maksudnya Rahman, Rahmani dunia wal akhir, yang sangat penyayang, maha penyayang, baik di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya. Sayang Allah dengan Allah memperlakukan seadil-adilnya para hambanya. Ya. La yamlikuna minhu khitaba, yang dimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu kata Allah, la yamlikuna minhu khitaba. Apa itu la yamlikun? Mereka tidak punya hak untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk berkata-kata. Nanti semua penghuni surga jam Bapak sekalian, ya, itu kata Allah la yamlikun, mereka tidak punya hak. Ya, khitab punya hak apa? Khitab berbicara. Mereka tidak memiliki, la yamlikun, mereka tidak memiliki minhu dari Allah Subhanahu wa taala khitab, hak untuk bicara dan bertanya kepada Allah. Gak bisa protes, gak bisa bicara. Ya. Kecuali apa? Illa fima adzinalah, maksudnya kecuali mereka orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bicara. Jadi bicara di sana pada hari kiamat diatur. Ya, maksudnya sebelum nanti masuk surga, ya, kalau surga bebas tentunya ya. Ya, jadi nanti di hari kiamat, fenomena pada hari kiamat itu, ya, itu adalah di mana semua makhluk tidak bisa berbicara semaunya, tidak bisa bertanya dan meminta kepada Allah semaunya. Illa man adzina, ya, kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Ya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ya. Allah mengatakan yang itu adalah pada hari kata Allah. Kapan orang-orang gak bisa bicara, gak bisa bertanya, meminta kepada Allah, kecuali orang-orang yang diizinkan Allah. Allah mengatakan yauma yaqum, pada hari di mana yaqum berdiri. Ya. Ar-ruh malaikat Jibril. Kalau ada kata ar-ruh dalam Al-Quran, yang di antara maknanya ada malaikat Jibril alaihissalam. Ya. War-ruh wal malaikatu. Ya, pada hari di mana malaikat Jibril dan semua para malaikat. Kenapa kok malaikat Jibril dipisahkan? Menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril. Kenapa gak hanya malaikat? Kenapa Allah gak menyebut udah malaikat? Kan Jibril kan malaikat. Kenapa Allah sebutkan secara khusus namanya disebutkan adalah ar-ruh? Menunjukkan ya malaikat ini adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, malaikat Jibril malaikat yang paling mulia, asyraful malaikat, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Muhammad asyraful anbiya, nabi yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari di mana malaikat Jibril semua malaikat itu berdiri berbaris-baris. Sofa ya Pak? Sebaris. Ya, mereka berbaris-baris dibariskan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. La yatakallamun, mereka juga tidak bisa berbicara kata Allah. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapapun yang diberikan izin kepadanya oleh Allah. Ya. La ya. Kemudian makna la yatakallamun. Para mufassir mengatakan makna atau tafsir la yatakallamun, para malaikat ini
dan semua orang-orang itu la yatakalamun, tidak bisa memberikan syafaat, maksudnya tidak bisa bicara. Ya, para ulama mengatakan makna la yatakallamun itu pada asalnya maknanya tidak bisa berbicara. Namun para mufassir mengatakan tafsirnya adalah yashfa'un, mereka tidak bisa memberikan syafaat. Kan kalau memberikan syafaat langsung ngomong, Pak. Apa hubungannya berbicara sama memberikan syafaat? Kan untuk mendatangkan syafaat itu perlu bicara sama ya Allah. Jadi ketika seorang hamba ingin menghadirkan syafaat, mendatangkan syafaat buat saudara-saudaranya, ya, itu harus ngomong dulu sama Allah. Ya, bukankah setiap orang-orang soleh, para nabi, para malaikat itu memiliki syafaat? Ya, diberikan syafaat oleh Allah untuk memberi syafaat. Itu bukan serta merta kemudian dia bisa begitu saja memberikan pertolongan, tidak. Ya kan? Bukankah nanti ada orang-orang dalam neraka itu yang kemudian ditolong, diberikan syafaat ya oleh orang-orang yang bisa memberi syafaat itu, seperti para nabi memberikan syafaat kepada penghuni neraka biar dikeluarkan dari neraka misalnya. Ya. Para anak yang bisa mengeluarkan orang tua dari neraka misalnya. Ya. Itu namanya syafaat. Ya. Itu bukan serta merta langsung dikeluarkan begitu saja. Misalnya kita datang ke neraka kita keluarkan, tapi harus meminta izin dulu. Ya, meminta izin berbicara dulu kepada Allah, ya Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada si fulan. Itu. Mana la yatakallamun, mereka tidak bisa bicara untuk meminta syafaat kepada Allah, untuk bisa diizinkan memberikan syafaat kepada Allah, illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman, orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Penyayang. Ya. Wa qala shawaba, dan dia berkata yang benar. Ya. Wa qala shawab, ya wa qala maknanya dan berkata, shawaba yang benar. Ya. Kemudian Allah mengatakan dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang benar. Dzalika itu al-yaum, hari, al-haq yang benar. Hari yang benar yang pasti terjadi. Hak itu apa? Yang benar dan pasti terjadi. Ya. Yang pasti akan datang kepada kita hari kiamat. Lalu Allah mengatakan faman syaa, maka barang siapa yang menghendaki apa maksudnya? Keselamatan. Ya. Faman syaa, maka barang siapa, kata Allah, syaa, yang menghendaki apa? Yang menghendaki apa? An-najata min ahwalihi. Barang siapa yang menghendaki keselamatan, maksudnya barang siapa yang menghendaki keselamatan dari musibah-musibah, huru hara, kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat, ya, maka Allah menyuruhnya ittakhadha ila rabbih, agar dia kemudian ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittakhadha, agar dia menjadikan tempat kembalinya adalah kepada Allah, Rabbi ila Rabbi, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'aba, sebagai tempat kembalinya, ma'aba, tempat kembalinya. Maka hendaklah dia menjadikan tempat kembalinya hanya kepada Allah. Segitu ya. Barang siapa yang menghendaki keselamatan dari dahsyatnya, kengeriannya huru hara neraka, ya, musibah-musibah besar yang ada pada hari kiamat itu, maka kata Allah ittakhadha ila rabbih, hendaklah dia menjadikan tempat kembalinya, ma'aba, tempat kembalinya ila rabbih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa katanya? Bagaimana kembali kepada Allah? Kalau ada perintah kembali kepada Allah, itu maksudnya bagaimana, Pak? Kembali kepada Allah maksudnya dengan mengerjakan perintah Allah, bukan hanya saya sudah kembali kepada Allah. Misalnya kembali itu maksudnya taubat, Pak ya. Mana taubat itu adalah kembali maknanya. Kita taubat itu nggak cukup saya taubat sama Allah, tapi taubat nggak ada tidak ada pembuktian. Pembuktian taubat, pembuktian kembali kepada Allah itu dengan apa? Dengan beramal soleh pastinya. Dengan kita berupaya beramal soleh. Ya. Maka barang siapa yang ingin selamat, kata Allah, barang siapa yang menghendaki keselamatan dari siksa Allah, dari kengerian, dari musibah-musibah besar, ya, bencana-bencana besar yang ditimpakan Allah nanti di hari kiamat, itu kata Allah hendaklah dia kembali kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah?
dia beramal soleh, dia tinggalkan maksiat, itu maksudnya Pak. Nggak cukup saya udah kembali sama Allah, saya sudah taubat sama Allah, ya, saya taubat. Tapi mana actionnya? Mana bukti? Bukti taubat itu kembali kepada Allah, mengerjakan amal soleh, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu bukti kembali. Jadi orang itu gak dikatakan taubat, ya, saya taubat Pak, tapi taubat nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, itu nggak taubat namanya. Ya. Taubat tapi masih mabuk, tapi masih main judi, itu nggak taubat. Ya, ya. Lalu Allah kemudian yang terakhir, inna anzarnakum azaban qaribah. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah Azza, Allah menegaskan, ya. Sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jal, anzarnakum, kami telah memberikan peringatan kepada kalian, ya. Sungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian berupa apa itu? Azaban qaribah, berupa azab hari kiamat, hari akhir yang dekat, ya, yang dekat dan pasti datang kepada kalian. Allah banyak dalam Al-Quran, juga pada hadis Nabi, mengingatkan kita bahwa Allah memiliki azab yang pasti datang dan ditimpakan kepada hambanya, ya. Qariban maknanya pasti yang dekat. Yang dekat itu maksudnya akan segera datang, ya, sooner, segera mungkin, ya, datang segera mungkin kepada kita, ya. Yang azab ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yandurul mar'u, ya, yang akan dilihat, ya, yang setiap orang itu nantinya akan melihat, kata Allah, yauma yandur, pada hari, kata Allah, yandurul mar'u, setiap orang itu akan melihat, ya. Jadi Allah memberikan peringatan dengan azab yang akan datang, yang dekat, yang akan datang kepada hambanya, yaitu pada hari, kata Allah Subhanahu, kapan itu pada hari, kata Allah, yauma yandurul mar'u, pada hari di mana setiap orang itu akan melihat, apa yang dilihat? Ma qaddamat yadah, ya, melihat perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan di dunia, ya. Pada hari di mana mereka akan menyaksikan, melihat semua perbuatan yang dulu mereka kerjakan di dunia, apakah itu kebaikan, amal soleh, ibadah, atau dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Mereka akan lihat itu, kata Allah, ya. Maka tentunya orang kafir ini bagaimana? Orang kafir, wa yaqulul kafir, adapun orang kafir, ya, ketika melihat perbuatannya, lalu kemudian Allah datangkan siksa itu kepada mereka, apa yang mereka katakan jamaah? Ya laitani kuntu turaba. Ya, apa itu? Apa ya, ungkapan apa? Ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir itu ketika mereka melihat betapa ngerinya siksa yang telah mereka lihat, yang siap menyiksa mereka, yang siap ditimpakan kepada mereka, ya, maka mereka mengatakan, ya laitani, andaikan, mereka berandai-andai, ya laitani, duhai, andaikan aku dulu, kata mereka, kuntu turaba, andaikan aku kuntu dulunya di dunia turaba, ya, aku menjadi debu, kata mereka, andaikan dulu aku menjadi debu, falam, ya, maka niscaya aku ini falam ub'as, niscaya aku tidak akan pernah dibangkitkan oleh Allah. Jadi mereka, andai-andai mereka itu begitu, ya, andaikan aku ini dulu jadi debu kali, ya, mungkin aku nggak dibangkitkan sama Allah, mungkin debu dibangkitkan. Jadi mereka, ya, padahal ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana ada orang dikisahkan oleh Nabi, saking takutnya dengan azab Allah Azza wa Jalla, dia berwasiat kepada anaknya, kata Nabi. Apa berwasiatnya? Kalau nanti aku meninggal, kata kepada anak-anaknya, tolong bakar jasadku. Ya, ternyata ini, ya, mungkin jadi beranggapan apa? Kalau jadi debu nggak mungkin dibangkitkan. Sebagaimana orang kafir nanti ketika di hari kiamat, ketika melihat azab Allah, dia mengatakan, andaikan aku dulu seperti debu, aku menjadi debu, tentunya aku tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Kalau akan dibangkitkan, bagaimana Pak jawabannya? Apakah nanti orang-orang yang andaikan, kan banyak orang sekarang ini meninggalnya kayak orang Hindu Buddha tuh, ya Pak, ya? Kan dibakar, Pak, ya? Kan jadi debu tuh, ya. Ya. Itu akan dibangkitkan nggak Pak? Kan udah jadi debu. Dibangkitkan, ya. Tidak ada satu manusia pun yang pernah hidup di dunia lalu meninggal, apapun bentuknya ketika dia meninggal,
mau dia jadi debu, dibakar yang tidak menyisakan, ya, tidak meninggalkan jejak sebagai manusia misalnya, itu pasti akan dibangkitkan. Mudah bagi Allah SWT. Sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Ada seorang bapak yang kemudian ketika akan meninggal saking takutnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia suruh, dia wasiat kepada anak itu, nanti bapak dibakar ya tubuhnya, jasadnya. Bakar saya. Lalu setelah menjadi debu, tebarkan satu di sana, tebarkan satu di sini. Sudah mensiasati tuh si bapak ini. Nanti kalau saya meninggal, tolong bakar saya, kata Nabi. Dia mengisahkan orang ini. Nanti bakar saya, lalu debu saya kamu ambur-amburkan. Satunya di sebelah sana, satunya di sebelah sini. Ya. Lalu apa? Lalu Rasulullah menyebutkan kemudian orang ini dipanggil sama Allah. Ya. Kemudian disuruh semua debu-debu itu menyatu menjadi tubuhnya. Ya. Ini mudah bagi Allah. Ya, bukan berarti kalau sudah di tanah, misalnya ada orang meninggal kebakar, ya Pak ya, habis hancur semua tubuhnya. Itu apakah kemudian akan lepas dari siksa Allah? Dikembalikan sama Allah. Ya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu sebagaimana Allah menciptakannya di dunia dengan di awal penciptaan. Allah utuhkan kembali. Ya, untuk kembali disiksa, merasakan siksa. Jadi nanti kalau di alam barzakh, Pak, itu dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi untuk merasakan siksa kalau disiksa tentunya. Dan untuk merasakan kenikmatan. Juga begitu di hari kiamat, apalagi di hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan utuh. Ya. Begitupun ketika masuk neraka. Dimasukkan dalam neraka dalam keadaan utuh, bahkan ketika hancur dikembalikan lagi. Bahkan siksaan Allah dalam neraka kepada penghuni neraka itu, ya ketika jasad, ya ketika orang-orang di neraka itu disiksa, dihancurkan, dipanaskan, dibakar oleh Allah, setelah hancur dikembalikan lagi. Dikembalikan untuk merasakan siksa lagi. Hancur dikembalikan lagi. Hancur dibalikan lagi. Begitulah siksa neraka Allah. Gak ada habisnya Bapak. Gak ada akhirnya. Ya. Kalau mungkin kalau udah hancur selesai udah enak Pak ya. Maka di antara permintaan orang neraka itu apa? Ya, dia meminta kepada penghuni neraka, kepada malaikat untuk sampaikan kepada Allah untuk mematikan saja, dimatikan. Gak ada kematian Bapak. Di neraka itu tidak ada kematian. Yang ada hidup selama-lamanya dalam penuh siksanya Allah. Itu jamaah. Mungkin saja saya sampaikan. Mungkin yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Ya, menjadi renungan, ya menjadi tadabbur buat semua kita, ya sehingga betul-betul semoga menjadi menambah keimanan kita dan semangat kita untuk menyiapkan bekal terbaik kita menghadapi hari kiamat, menghadapi kehidupan yang dimana ya ada hari yang wajib kita meyakininya semua perbuatan kita akan dihisab, ya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, dihisab oleh Allah, diperhitungkan, ditimbang dan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan misalnya? Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 21 tadi disampaikan kalau penciptaan neraka sudah dilakukan. Apakah neraka itu diciptakan duluan baru penciptaan langit dan bumi? Gimana? Apakah penciptaan neraka itu sudah dilakukan lebih dahulu dibandingkan penciptaan langit dan bumi? Langit dan bumi? Iya. Terus pertanyaan yang kedua di ayat 28 tadi disampaikan ayat 28 untuk orang-orang yang mendustakan ajaran dan syariat agama itu yang akan diazab di dalam neraka. Apa bagaimana dengan orang-orang Muslim yang saat ini Ustaz, yang apakah sebagian dari mereka itu juga menolak syariat seperti menolak syariat poligami atau zakat gitu, kan ada sebagian yang menolak ajaran syariat tersebut. Iya, tentang neraka dan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga dan neraka itu ya yang itu dalam bentuk fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi itu
menunjukkan tempat sesuatu yang telah berlalu, ya, bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Inggris past tense gitu ya. Allah mengatakan misalnya kayak apa namanya, surga, uiddat lil muttaqin, ya, disediakan, telah disediakan. Kata-kata uiddat ini, uiddat itu maknanya ya telah dilakukan, telah disediakan maknanya. Dan neraka atau surga itu telah disediakan, berarti telah ada. Pertama itu yang kita pahami, bahwa surga dan neraka itu telah ada. Berarti kalau kita mengatakan surga itu sudah ada belum? Sudah ada, ya. Sebagaimana juga neraka, Allah ketika menyebut neraka dengan kata uiddat, telah disiapkan, sudah siap berarti. Ya, jadi pertama itu yang kita yakini. Yang kedua masalahnya kapan? Nah itu ya, kapan Allah menciptakan ya, tadi kan kita katakan surga dan neraka telah ada. Dan kapan diciptakannya surga dan neraka ini, wallahu alam, ya. Apakah sebelum penciptaan langit dan bumi atau belum? Anda tidak tahu, saya tidak tahu. Ya. Yang ada ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan menulis takdir itu sebelum ciptaan langit dan bumi. Itu betul kok itu. Ya, Rasulullah mengatakan kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menulis semua takdir manusia. Allah menulis semua takdir manusia qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan ini apakah surga neraka itu sebelum penciptaan langit dan bumi atau setelahnya? Ya. Tapi ada sebagian mengatakan sebelum langit dan bumi. Ya, jadi sebelum langit dan bumi itu Allah lebih dulu menciptakan ya surga dan neraka. Ada yang mengatakan itu. Tapi wallahu a'lam. Ya. Jadi ini menunjukkan yang intinya yang wajib kita imani, surga dan neraka itu telah ada. Ini yang penting. Ya, poin yang wajib diimani adalah kita beriman dan meyakini surga dan neraka itu telah ada. Saat ini telah ada. Ya. Dan itu dibuktikan apa? Dibuktikan dengan ketika Nabi Mi'raj. Kenapa kata Nabi Mi'raj? Maka di antara yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi surga dan neraka. Ya, surga dan neraka diperlihatkan. Ya. Bahkan di antara temuan-temuan Nabi di dalam surga itu, Nabi melihat mendengar suara terompahnya Bilal misalnya, yang menunjukkan surga telah ada. Ketika Mi'raj, Nabi mendengar suaranya sendalnya Bilal. Ya. Kata Nabi amal soleh apa, kata Nabi? Ya, ayu amalin arja indak. Amal apa yang sangat engkau utamakan wahai Bilal? Ya, sami'tu, sekarang sungguhnya aku, kata Rasul, fa inni sami'tu yaduffana 'alaika fil jannah. Karena aku sungguhnya mendengar suara sendalmu itu dalam surga, kata Nabi. Ya, dalam hadis yang lain, apa yang membuatmu telah dulu masuk surga daripada aku, kata Rasulullah. Ya, maksudnya ini bahasa kiasan maksudnya. Ya, kok sendalnya di surga, kira-kira Bilal ini di mana, Pak? Ya, sendalnya udah masuk surga ini. Ya, ini menunjukkan, kata para ulama, isyarat kalau Bilal itu akan menjadi penghuni surga. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengungkapkan sandalnya Bilal telah didengar oleh Nabi di surga. Ya, Nabi diperlihatkan surga. Surga telah ada. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, ya, tentang orang-orang kafir yang Allah menyebutkan sebab mereka dimasukkan ke neraka jahanam itu karena mereka mendustakan ajaran-ajaran Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Ya, kalau ini disebut orang kafir, bagaimana dengan orang-orang Muslim? Ya, nah ini kita perlu perjelas. Ya, Muslim itu ada orang yang hanya statusnya Muslim. Ya, orang dia Muslim tapi ya perbuatannya ya tidak menunjukkan bahwa dia seorang Muslim. Jadi nanti ada ya, termasuk tentunya ya, termasuk orang-orang yang mendustakan agama, termasuk orang-orang yang di dunianya mengklaim atau mengakui statusnya sebagai seorang Muslim, termasuk itu. Ya. Kalau ada orang yang dia statusnya Muslim, dia KTP-nya Islam, ngaku Muslim, ya, tapi di kenyataannya, di kehidupannya dia adalah orang-orang yang termasuk mendustakan agama Allah. Apa mungkin? Mungkin. Apa ada orang-orang Islam yang perbuatannya bahkan secara menampakkan ya dirinya orang-orang yang menentang ajaran Islam? Ada saat ini. Banyak hari ini kita melihat ada orang-orang yang dia statusnya Muslim, tapi begitu bencinya
ya begitu menolaknya ya dengan ajaran-ajaran Islam banyak hari ini. Ya, banyak hari ini. Ya, maka bagaimana orang-orang yang semacam ini? Ya, maka sebagai ulama kata tidak beda dengan orang kafir. Ya. Bukankah orang-orang yang membenci syariat, orang-orang yang membenci sampai melecehkan, membenci, itu para ulama mengatakan sepakat orang ini keluar dari agama Islam. Ya, statusnya mungkin muslim tapi hakikatnya dia orang kafir. Ya. Keluar dari Islam berarti apa? Kafir. Ya, orang yang membenci, ya, orang yang membenci sedikit atau banyak dari ajaran Islam, dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia benci, bahkan dia nodai, dia lecehkan. Maka para ulama sepakat memasukkan perbuatan ini perbuatan yang membatalkan 2 kalimat syahadat, perbuatan yang membatalkan keimanan seorang muslim. Kalau itu pelakunya muslim berarti keluar dari agama. Ya, seakan-akan dia bukan muslim berarti. Ya, berarti dia bukan muslim, dia dianggap kafir karena dia telah batal syahadatnya, maka dia bukan muslim lagi. Walaupun dia ngaku muslim, masih ngaku muslim. Saya KTP saya Islam, misalnya dia. Tapi perbuatannya apa? Perbuatannya sudah mengeluarkan dia dari Islam, berarti dia bukan Islam. Berarti dia termasuk akan mendapatkan siksa ini ya. Termasuk dalam kategori ini. Wa kadzdzabu bi ayatina kadzdzab, termasuk. Gitu ya. Jadi itu membenci berbeda dengan belum mampu melakukan syariat ya. Misalnya saya bukannya benci sama poligami Pak, tapi saya belum mampu. Itu lain lagi itu ya. Berbeda itu ya Pak. Nggak tahu para istri ya, para istri tidak mensupport suaminya untuk poligami. Itu bukan berarti tidak bisa langsung divonis membenci Pak ya. Bisa jadi dia melihat tidak siap kalau dia dimadu, dan juga melihat kayaknya suaminya khawatir tidak bisa adil misalnya ya, boleh saja, boleh saja kalau seperti itu. Tapi kalau sampai membenci ya, atau sampai melecehkan syariat poligami, berarti ini termasuk bagian ini. Ya, apaan tuh poligami misalnya sampai sikap pembangkangan, kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Poligami syariat Allah. Poligami syariat Allah bukan Bapak sekalian, syariat Allah. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, yang baik-baik, kata Allah, 2 atau 3 atau 4. Tapi ya fa in khiftum, maka kalau engkau tidak bisa, kalau engkau takut untuk bisa berlaku adil, ya kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1, kata Allah. Ya, berarti. Tapi yang ayat ini yang terakhir ini nggak dipahami nih Pak ya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut, kamu khawatir untuk bisa berlaku adil kepada istri-istri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan berpoligami, kata Allah, fawahidah, maka cukup 1, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau punya potensi itu jangan berarti. Tapi kalau kita mampu silakan. Ini syariat Allah Azza wa Jalla. Pasti ada maslahatnya, ada kebaikan. Mungkin saja saya sampaikan. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.